Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat budiman, mari perbanyakkan sholawat kepada penghulunya orang-orang beriman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Alhamdulillah, kita telah sampai pada pembahasan sholawat. Jika saudara-saudara budiman yang beriman mau menonton video pembahasan bismillah dan puji, temukan linknya pada deskripsi. Saudara budiman dan beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perintahkan kita untuk salat. Tetapi Allah bukanlah si musalli, yakni yang melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh kita membayar zakat, tetapi Allah tidak melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perintahkan hambanya untuk puasa Ramadan, tetapi puasa tersebut untuk hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membebankan kita untuk menunaikan haji, tetapi Allah tidak melakukannya. Semua yang Allah wajibkan kepada hambanya tidak berlaku baginya, kecuali hanya satu, yaitu salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Saudara budiman dan beriman, Allah pemilik jagat raya ini yang menciptakan kita dan Nabi, yang menciptakan alam ini, bersolawat kepada Nabi. Allah bersifat dengan Al-Mutakabbir, tapi bersolawat kepada Nabi. Malaikat yang Allah ciptakan daripada nur, makhluk yang suci tanpa dosa, pun berselawat kepada Nabi. Saudara budiman dan beriman, solawat merupakan satu-satunya ibadah yang kita lakukan. Allah dan malaikat pun mengerjakannya. Solawat merupakan ibadah agung yang paling besar pahalanya, sehingga ulama-ulama arifin mengatakan, sungguhnya solawat itu bisa mengantarkan pengamalnya untuk ma'rifat kepada Allah, meskipun tanpa guru spiritual, karena guru dan sanadnya adalah Rasulullah. Sayyid Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus berfatwa dalam kitab Mi'atus Syumusi fi Manaqibi Al-Idrus. Beliau mengatakan, innahu ya'dimul murabbuna fi akhir zamani wa yasiru ma yusilu ila Allah Ta'ala illa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam manaman wa yaqama, wa anna jami'al a'mali min hal maqbul wa min hal mardud illa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha maqtu'un bi qabuliha ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman nanti, ketika sudah tidak ditemukan seorang murabbi, yakni seorang mursyid yang memenuhi syarat, tidak ada satupun amalan yang bisa mengantarkan seseorang wusul, yakni ma'rifat kepada Allah, kecuali baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keadaan tidur maupun terjaga. Kemudian, setiap amal itu mungkin diterima dan mungkin juga ditolak, kecuali baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pasti diterima karena memuliakan Nabi. Saudara budiman dan beriman, terkait usul ataupun ma'rifat kepada Allah, di sini sedikit saya jelaskan agar tidak ada kesalahpahaman dalam mentafsirkannya. Jangan kita menganggap yang bahwa ketika kita katakan usul ataupun ma'rifat kepada Allah, kita sudah bisa melihat Allah dengan mata kepala kita. Bukanlah demikian.
Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya menjelaskan, usuluka ilaihi usuluka ilal ilmi bihi, wa illa faj'ala rabbuna ayyatasila bihi syai'un aw yattasila huwa bisyai'in. Sampaimu pada Allah adalah sampaimu pada ilmu tentangnya. Kalau bukan demikian, maha suci Tuhan kami dari penyatuan sesuatu padanya atau penyatuannya pada sesuatu. Syekh Asy-Syarqawi dalam kitab Al-Minahul Qudsiyah Alal Hikam Al-Aqtiyah halaman 39 juz kedua mengatakan, usul illallah jelas berarti ilmu tentang Allah yang diperoleh dari penyaksian melalui mata batin, sebuah kesaksian yang mencukupi seseorang dari dalil dan bukti. Sahabat beriman dan beriman, itulah pentafsiran tentang ma'rifat kepada Allah yang kita dapatkan dari amalan salawat yang selalu kita bacakan, yang kita bacakan secara istiqamah dan kontinu. Subhanallah, subhanallah, kemuliaan bisa kita tempuh dengan mengamalkan salawat. Kemuliaan bisa kita dapatkan, bisa kita raih dengan kita rutin mengamalkan salawat kepada Rasulullah SAW. Demikianlah pembahasan kita tentang salawat yang mengantarkan kita kepada ma'rifat. Mari perbanyakkan salawat dan istiqamah mengerjakannya, karena al-istiqamatu khairun min alfi qaramah. Istiqamah itu lebih bagus daripada 1000 karamah. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.